Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan napas kita sehingga kita dapat beraktivitas. Terlebih kita pada siang hari ini dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tergolong umatnya yang setia selalu membacakan salawat kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berpesan kepada pribadi dan jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya menjalankan terhadap apa-apa yang telah menjadi perintahnya dan meninggalkan atau menjauhkan terhadap apa-apa yang menjadi larangannya. Karena hanya takwalah yang akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 162, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan pengorbananku, hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan suatu perjanjian kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah, di mana setiap hari kita lakukan. Maka Allah pun menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepadaku, maka aku akan menunaikan janjiku kepadamu. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan, janji-janji kita yang kita lakukan tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak mempunyai sifat istiqomah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Fussilat
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat ayat 30 itu, sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun dengan membawa perintah, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar pada orang-orang yang istiqomah, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam melaksanakan aturan agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki sifat istiqomah, dan wajib pada setiap muslim, orang-orang yang beriman memiliki sifat istiqomah, tentu akan merasakan kebahagiaan, menghasilkan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan istiqomah ini harus dilandasi dengan iman dan jiwa kita, raga kita, untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini tidak bisa dilalui atau tidak bisa dilaksanakan dengan jabatan, kedudukan, pangkat, bahkan harta sekalipun. Jadi bahkan harta ini dapat membuat gelisah, resah apabila tidak diiringi dengan sifat istiqomah. Suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan datang bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu kalimat dari Islam. Dengan jawaban itu, maka aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berimanlah kepada Allah dan lurus dalam melaksanakan ibadah. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, orang yang mempunyai istiqomah tidak akan merasa takut, tidak akan merasa bersedih, karena ternyata ada janji Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua penyakit yang selalu menghantui pada diri manusia jika ia tidak beristiqomah. Yang pertama adalah rasa takut. Rasa takut ini merupakan suatu penyakit yang ada pada diri setiap manusia. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak lulus dalam ujian, dan berbagai macam takut yang ada pada dirinya. Karena apa? Dia selalu merasa pesimis terhadap apa-apa yang telah diperjuangkan dari pagi sampai malam, atau sebaliknya malam sampai pagi. Semuanya itu dia merasakan takut. Karena apa? Karena tidak diiringi sifat istiqomah. Orang yang memiliki sifat istiqomah tidak akan merasa takut jabatannya hilang, pekerjaan hilang, hartanya hilang. Karena apa? Karena semuanya itu adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu apa yang kita miliki sekedar titipan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang
yang tidak memiliki sifat istiqomah akan selalu resah gelisah. Tapi bagi orang yang mempunyai sifat istiqomah, dengan sadar menyadari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penyakit duka cita. Duka cita ini pun tidak ada satu manusia yang tidak merasakan duka cita. Apakah itu ditinggalkan oleh orang tuanya, anak, dan lain sebagainya, sahabat. Apabila ditinggalkan, dia merasa duka cita yang amat mendalam. Karena apa? Karena tidak diiringi sifat istiqomah. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai atau memiliki sifat istiqomah, insya Allah semuanya bakal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat itu, maka dia akan menyadari bahwasanya hidup ini adalah hanya sementara. Sejak sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 3 hal yang patut kita perhatikan agar kita tertanam pada istiqomah. Hafizul lisan, jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Lisan kita ini akan menjadi motivasi kepada orang lain. Akan tetapi sebaliknya, lisan kita juga kalau kita tidak menjaga akan menghancurkan orang lain. Yang kedua, jaga hati kita agar tidak tersimpan rasa sirik, dengki, sombong, riya dan lain sebagainya yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati kita, karena bagaimanapun hati berkehendak akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jaga seluruh anggota badan kita, dari mulai mata, telinga, mulut, hati, aurat, tangan, dan kaki kita. Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tidak istiqomah, kita tidak akan selamat, baik dunia maupun akhirat. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan. Khutbah yang singkat ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihil quran. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha shalla ala nabi qadima wa amarna bidzalika irsadalana wa ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alaina wa alaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.